Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mustakhiqil hamdi bikamalih. Likamali dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alih. Wa usalli wa usallimu ala nabi Muhammadin wa ala ashabihi wa alihi. والتابعين إلى يوم الدين ممن تبعه بإحسان وسار على منواله أما بعد. Saudara sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai kandungan syahadat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan atau sudah kita kaji mengenai kata makna asyhadah. Kata asyhadu memiliki 3 arti, yakni al-i'lan, menyatakan atau mengumumkan, kemudian yang kedua al-qasam, bersumpah, dan yang ketiga al-ahdu, berjanji. Jika kita ambil satu contoh, misalnya kata syahadah atau kata asyhadu, kita mengambil arti al-qasam, maka kita bisa maknai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersumpah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Asyahadah inilah yang kemudian membentuk keimanan kita. Sementara al-imanul haq, iman yang benar, ia harus memuat, harus meliputi, harus memiliki 3 hal, yakni iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi, amalum bil arkan. Ia harus dinyatakan dengan lisannya, kemudian tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dengan hatinya apa yang telah dinyatakan, dan wa amalum bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh apa yang disampaikan oleh lisan dan kemudian yang dibenarkan oleh hatinya. Saudara sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk beristiqomah, untuk meneguhkan pendirian akan keimanan kita. Karena itu, saudara sekalian, sebagaimana firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian. Saudara sekalian, kalau kita lihat tsumma ini artinya adalah kemudian atau selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa istiqomah, meneguhkan pendirian secara terus-menerus, bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, tetapi sesuatu yang butuh proses. Sesuatu yang hanya terjadi secara evolutif, bukan revolutif. Evolusioner, bukan revolusioner. Jadi istiqomah itu hanya terjadi secara bertahap, pelan demi pelan. Karena itu kita harus tetap memegang teguh keimanan kita dan terus meningkatkan keimanan kita. Upaya yang dilakukan terus-menerus akan membentuk kebiasaan kita. Dan kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus akan membentuk karakter kita. Rasulullah SAW juga memerintahkan hal ini. Qul Rabbi Allahu, katakanlah Rabbku Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqomalah kalian. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat oleh Tirmidzi. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Qul, katakanlah, amantu billahi, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqomalah. Saudara sekalian, kemudian muncul sebuah pertanyaan, kenapa kita harus beristiqomah? Artinya apa manfaat kita beristiqomah? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kabar
Apa manfaat untuk beristiqomah, memegang, meneguhkan pendirian kita atas keimanan kita? Innalladzina qalu rabbunallahu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallahu, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian, kemudian mereka meneguhkan pendirian secara terus-menerus. Tatanazzalu alaihim al-malaikatu, akan turun malaikat pada atas mereka, alla takhafu. Jadi malaikat mengatakan kepada orang-orang yang beristiqomah, alla takhafu, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru, dan gembirakanlah mereka bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana balasan orang-orang yang istiqomah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beristiqomah secara otomatis mereka akan memperoleh anugerah, yakni sikap keberanian yang kuat. Asy-syaja'ah, dikatakan orang-orang yang istiqomah, ala takhafu, janganlah kalian khawatir. Hal ini juga diteguhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian atau beristiqomah, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak bagi mereka yahzanun, bersedih hati. Jadi fala khaufun alaihim. Jadi mereka atau dia, orang-orang yang beristiqomah, tidak akan khawatir. Jadi selalu ia menempuh hidupnya di dunia ini dengan sifat berani atau keberanian. Berani itu berada di tengah-tengah, di antara sifat membabi buta dan sifat penakut. Asy-syaja'ah, pemberani, dia berada di tengah-tengah. Jadi tidak ekstrim terlalu membabi buta, atau tidak ekstrim yang terlalu, atau ekstrim satunya, lawannya, yaitu penakut. Hal ini pernah dicontohkan oleh, dalam sejarah Islam kita, ada sebuah contoh misalnya tentang seorang sahabat Rasulullah namanya Rib'i bin Amir. Jadi pada saat itu, pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab, sebelum pecahnya perang Qadisiyah antara umat Muslim dan masyarakat Persia, umat Islam saat itu dipimpin oleh seorang panglima perang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berunding antara umat Islam dan orang Persia, dan negara Persia ini. Sa'ad bin Waqqas mengutus seorang sahabat namanya Rib'i bin Amir. Luar biasanya bagaimana pertemuan antara utusan Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, menemui Raja Rustum. Jadi Raja Rustum ini adalah raja yang menguasai Persia saat itu. Singkat cerita, Rib'i bin Amir betul-betul menunjukkan keberaniannya. Saat ia menunggu atau menghadap Raja Rustum, seorang pembesar, dia berkata, letakkan senjatamu. Ia menggertak sahabat Rib'i. Dengan santai sahabat Rib'i menjawab, bukan aku yang ingin datang menemuimu, tapi kamu sendirilah yang memanggilku untuk menemuimu. Jika engkau membiarkanku seperti ini, aku akan menunggu. Jika tidak, aku akan kembali. Saudara sekalian, begitu luar biasanya
sifat kepercayaan diri yang dimiliki oleh Rib'ai bin Amir, utusan dari kaum muslimin untuk bernegosiasi dengan Raja Persia, yakni Raja Rustum. Rib'i terbukti memiliki self-confidence, kepercayaan diri yang luar biasa. Hal ini juga pernah kita temui, misalnya seorang Abdullah bin Zubair, ketika Umar lewat, dia tidak mau minggir, padahal yang lainnya minggir. Apa kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu an? Aku tidak bersalah, kenapa aku harus takut, kenapa harus minggir, sedangkan jalannya masih luas. Bisa kita fahami, bisa kita ambil nilai bahwa ketakutan yang menimpa seseorang, ketakutan yang menimpa kaum muslimin, tentu karena sebab ketidakistiqomahan mereka di dalam keimanannya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beristiqomah, mereka akan memiliki, akan dianugerahi jiwa yang al-itmi'nan. Jadi tumakninah, ketenangan batin. Saudara sekalian, hal ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma asoba, tidaklah menimpa min musibatin, dari bencana fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula fi anfusikum, di dalam diri kalian, illa kecuali fi kitabim min qabl, kecuali dalam kitab dari sebelum an-nabra'aha, kami menciptakannya. Inna dzalika, sesungguhnya demikian, 'alallahi yasir, bagi Allah itu sangat mudah. Likaila, supaya jangan taksau, kalian berduka cita, ala ma fatakum, atas apa yang luput dari kalian, wala tafrahu, dan janganlah kalian terlalu gembira, bima atakum, terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu, dan Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, kulla muhtalin fakhur, kulla muhtalin, setiap orang yang sombong, fakhur, dan membanggakan diri. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, orang-orang yang istiqomah di dalam beriman, mereka tahu betul bahwa musibah yang menimpa itu adalah takdir Allah. Jika kita diberikan kenikmatan, diberikan anugerah, kegembiraan oleh Allah, dia pun tidak lantas kemudian hilang diri atau terlalu berlebih-lebihan euforia. Jadi ketenangan, kestabilan dalam dirinya, menyadari bahwa kullu ma qadarallahu khairan, setiap apa yang Allah takdirkan adalah baik. Jadi seorang muslim yang memiliki iman yang kuat, yang memiliki pemahaman yang baik, mereka meyakini bahwa apapun yang terjadi, apa yang ditakdirkan oleh Allah, semuanya baik bagi seorang muslim. Inilah orang-orang muslim, dia memiliki ketenangan batin. Sekiranya ia diberikan anugerah kegembiraan, itu mereka bersyukur. Itu adalah pahala baginya. Seandainya ia ditimpa musibah, dia pun bersabar. Kadang dia bisa ridho dan kadang bahkan bersyukur. Dan ini adalah berpahala anugerah. Seorang muslim yang selalu istiqomah, yang selalu memegang teguh pendirian akan keimanannya, mereka akan memiliki, akan dianugerahi oleh jiwa al-itmi'nan, ketenangan batin yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, orang-orang yang istiqomah di dalam keimanannya, mereka akan memiliki jiwa at-tafa'ul, yaitu optimisme. Mereka akan optimis di dalam memandang masa depan.
Tidak hanya di dunia ini, sebagaimana malaikat tadi di awal menyampaikan kepada orang-orang yang istiqomah, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi bergembiralah kalian akan memperoleh atau dengan memperoleh surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat masa depan Islam pun orang-orang yang istiqomah yakin bahwa masa depan juga di tangan Islam. Al-mustaqbalu lihadzal din. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kita istiqomah, kita berpendirian teguh dengan keimanan kita, maka jiwa kita akan dianugerahi dengan tiga hal. Pertama adalah jiwa kita akan memiliki asy-syaja'ah, jiwa yang berani. Kemudian kita akan memiliki ketenangan. Dan yang ketiga, kita akan optimis dalam menghadapi baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Tiga hal inilah yang kemudian membentuk kebahagiaan sejati. As-sa'adah. Jadi, sekiranya atau jika seseorang hidupnya dipenuhi dengan keberanian, tidak penakut, atau bukan membabi buta, memiliki ketenangan, memiliki optimisme, maka bisa dipastikan orang-orang ini akan mencapai kebahagiaan yang sejati. Dan tentu kebalikannya, sekiranya ada orang-orang yang dalam hidupnya tidak bahagia, saya kira orang-orang ini orang-orang yang tidak bahagia itu bisa jadi, dan bahkan kemungkinan benarnya sangat mendekati, hidupnya diliputi dengan ketakutan, ketidaktenangan, dan pesimistis. Jadi saudara sekalian, itulah kemudian di dalam kandungan syahadah ini, kita bisa menarik kesimpulan dari syahadah akan mengantarkan umat muslim menuju sa'adah. Minas syahadah ila sa'adah. Dari syahadat menuju kebahagiaan sejati. Saudara sekalian, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang betul-betul istiqomah, betul-betul memegang pendirian keimanan kita. Dengan begitu, kita akan merasakan bagaimana hidup kita dipenuhi dengan keberanian, asy-syaja'ah, dipenuhi dengan ketenangan, tumakninah, al-itmi'nan, dan dipenuhi atau diliputi dengan at-tafa'ul, keoptimisan. Dan yakinlah bahwa jika jiwa-jiwa yang baik ini, baik itu keberanian, ketenangan, maupun optimistis, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Kalau kita sudah bahagia, itulah yang menjadi cita-cita setiap kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kami fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang bahagia, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang bahagia. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni kita, dan yang paling penting adalah meneguhkan pendirian kita, mengistiqomahkan keimanan kita. Yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.